Seedling seperti apa yang bagus untuk dilakukan penyambungan atau sambung pucuk pada tanaman petai? Mungkin pemikiran seperti itu ya sahabat ada saja di benak sahabat dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai agar sambung pucuk petainya itu bisa berhasil seperti itu. Jadi di sini saya akan kasih beberapa contoh sahabat. Beberapa contoh bibit, ada yang berumur 3 bulan, ada juga yang berumur 4 bulan sahabat. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya gini sahabat, intinya umur tidak jadi patokan untuk kita lakukan penyambungan sahabat dalam melakukan sambung pucuk, khususnya ya sambung pucuk bukan okulasi tempel mata sahabat. Di sini saya hanya ngasih contoh buat sambung pucuk pada tanaman petai. Jadi dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai sahabat, umur tidak jadi patokan. Yang jadi patokan itu bagian pucuk sahabat. Jadi walaupun sahabat mempunyai bibit tanaman petai yang sudah bertahun-tahun, yang sudah berbulan-bulan sahabat ya, boleh saja, bisa saja sahabat tadi dalam melakukan penyambungan agar berhasil sahabat ya. Terus di mana letak keberhasilannya itu, terletak cara penyambungannya itu sahabat ya, agar sambung pucuknya itu bisa berhasil. Jadi di sini saya akan kasih contoh sahabat. Ini tanaman petai saya yang sudah saya semai dari biji, sekitar ada yang 3 bulan dan juga ada yang 4 bulan sahabat. Dan untuk yang ini sahabat, kita lakukan penyambungan hanya di bagian pucuk yang berwarna hijau. Jadi setelah ini sahabat ya lebih ngerti ya. Jadi kita lebih memilih bagian pucuk sahabat yang berwarna hijau. Mau tunasnya itu masih kecil ataupun sudah besar, boleh saja kita lakukan penyambungan hanya di bagian pucuk yang berwarna hijau. Saya sarankan buat sahabat dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai khususnya ya, jangan melakukan penyambungan atau sambung pucuk di bagian batang yang berwarna hitam. Itu paling jarang sekali bisa menempel atau bisa tumbuh sahabat. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini sahabat, ini sudah mengeluarkan mata tunas seperti ini. Tapi di bagian pucuknya itu berwarna coklat sahabat. Biasanya itu terjadi jarang sekali berhasil seperti itu sahabat dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai. Nah, seperti ini sahabat untuk seedling yang bagus sahabat untuk dilakukan penyambungan. Bisa kelihatan ya, untuk pucuknya ini berwarna hijau seperti itu. Nah, untuk batangnya ini berwarna hitam. Kita lakukan penyambungan hanya di bagian pucuk berwarna hijaunya saja sahabat. Nah, jadi seperti itu sahabat ya, umur tidak jadi patokan. Yang jadi patokan itu adalah warna dari pucuk sahabat dalam melakukan sambung pucuk petai. Tapi saya nggak tahu ya untuk sahabat-sahabat tani yang lain dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai. Ini menurut saya sahabat yang sudah saya lakukan beberapa kali sahabat dalam sambung pucuk pada tanaman petai. Yang saya lakukan hanya di bagian pucuk yang berhasil, tapi saya sudah pernah melakukan di bagian batang yang berwarna hitam. Biasanya dia akan tumbuh tunas, lama kelamaan untuk seedlingnya juga dia akan ikut mati sahabat, seperti itu. Anehnya seperti itu, dia keluar tunas tapi batang seedlingnya di hasil pembelahan dia mati seperti itu sahabat. Jadi seperti mengering seperti itu sahabat kalau kita melakukan penyambungan di bagian bawah atau di bagian batang yang berwarna hitam. Bahkan walaupun kita melakukan okulasi atau tempel mata, biasanya sahabat untuk tanaman petai ini di bagian seedling paling warna hitam sahabat ya, itu sama sekali jarang sekali juga tumbuh sahabat. Jadi seperti apa ya yang bagus seedling untuk lakukan okulasi atau sambung pucuk? Jadi sebenarnya sahabat tani dalam melakukan penyambungan atau okulasi, carilah bibit yang pertumbuhannya bagus ya sahabat ya, mempunyai kulit yang tebal. Apabila melakukan okulasi, biasanya kalau kita ngambil kulitnya itu lebih mudah. Dan apabila kita lakukan sambung pucuk, itu di bagian pucuk sahabat ya, dia berwarna hijau seperti itu. Jadi semoga informasi ini buat sahabat tani dalam melakukan sambung pucuk tanaman petai bisa bermanfaat ya. Dan buat sahabat tani yang sudah mensubscribe channel ini, terima kasih, semoga ilmunya menjadi berkah seperti itu. Nah, di sini saya akan ngasih beberapa contoh tanaman petai hasil pembibitan sahabat, agar sahabat lebih jelas, lebih mengerti mana saja yang perlu kita lakukan penyambungan pada tanaman petai. Tapi di sini saya tidak lakukan penyambungan, sahabat hanya ngasih saran buat sahabat dalam memilih seedling atau batang bawah apabila sahabat ingin melakukan penyambungan. Jadi biasanya kalau kita melakukan penyambungan khususnya tanaman durian, diusahakan ya buat seedling ini harus benar-benar kering biasanya. Seperti itu. Nah, seperti ini sahabat.
Kita lakukan penyambungan di bagian sini saja, jangan lakukan penyambungan di bagian yang kayu warna coklat ya, seperti itu. Nah, seperti ini apabila sahabat ingin melakukan penyambungan. Jadi kembali lagi sahabat, media yang kita gunakan ini tidak jadi patokan sahabat. Kenapa? Biasanya kalau kita lakukan penyambungan atau sambung pucuk pada tanaman durian, khususnya tanaman durian, biasanya media yang kita gunakan ini harus benar-benar kering sahabat dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai atau tanaman durian, maaf sahabat. Jadi untuk tanaman durian ini sebenarnya tidak seperti itu sahabat. Mau medianya itu basah ataupun kering itu tidak jadi masalah. Tapi saya sarankan buat sahabat semua dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai, diusahakan untuk media yang digunakan dalam sambung pucuk tersebut atau seedling yang sedang digunakan dalam sambung pucuk tersebut diusahakan harus kondisi dalam keadaan lembab sahabat. Jangan terlalu banyak air dan juga jangan terlalu kering sahabat ya. Jadi harus sedang seperti itu, berair tapi jangan terlalu basah, kering tapi jangan terlalu kering sahabat ya, dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai. Ini juga seedling yang sudah saya perbesarkan sekitar beberapa bulan, 5 bulan lalu ini sahabat. Nah, saya belum melakukan sambung pucuk pada tanaman petai ini, dan beberapa hari ke depan saya akan lakukan penyambungan. Dan cara penyambungannya sih sebenarnya sahabat sangat mudah sekali dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai. Jadi tinggal kita memilih bagian pucuk gitu sahabat ya, yang berwarna hijaunya saja dalam melakukan penyambungan seperti itu. Jadi semoga video ini atau cara ini lebih bermanfaat buat sahabat ya dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman petai dengan cara memilih seedling. Nah, untuk bibit yang ini sahabat diusahakan apabila sahabat mempunyai bibit tanaman petai seperti ini atau seedling seperti ini, jangan dulu melakukan penyambungan sahabatnya. Kenapa? Karena tunas-tunasnya ini atau ranting-rantingnya ini, bagian daunnya ini terlalu rapat seperti itu. Ini biasanya resiko kegagalannya sangat tinggi. Kita cari yang lebih panjangnya saja gitu sahabat ya, antara dahan yang satu ke dahan yang dua seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat sahabat tani dalam melakukan budidaya tanaman petai. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu lumpur.